Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini, jumpa kembali dengan Bu Salis dalam pembelajaran jarak jauh Mapel Prakarya kelas 7 dengan materi kerajinan serat. Hari ini, kita akan belajar pengolahan bahan serat. Namun sebelumnya, Bu Salis akan mereview materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian bahan serat dan macam-macam bahan serat. Pengertian bahan serat, masih ingatkah kalian apa itu bahan serat? Bahan serat yaitu suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan atau komponen yang membentuk jaringan memanggang yang utuh. Nah, untuk jenis-jenis bahan serat itu sendiri, kalian sudah belajar serat dari tumbuhan dan serat dari alam. Bu Salis harap kalian sudah paham mengenai materi minggu lalu. Lanjut, hari ini kita akan memperdalam materi yaitu pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentu saja seorang pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, ada 4 langkah pengolahan bahan serat. Yang pertama yaitu pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan penggulung benang. Gambarnya bisa dilihat di slide. Yang ketiga yaitu pencelupan warna. Ketika benang itu sudah terbentuk, maka akan diwarnai dengan proses pencelupan warna. Dan yang terakhir yaitu penenunan benang menjadi kain. Benang yang sudah diberi warna menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat karya misalnya makrame dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan sebagai kain ikat. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri itu sebagai berikut teknik-tekniknya. Yang pertama yaitu menenun. Menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalan benang tenunan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar pada slide. Langkah yang kedua yaitu menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Pada gambar di slide, terlihat menjahit menggunakan mesin dan menjahit secara manual dengan tangan. Proses yang ketiga yaitu mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat juga dapat diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lain menggunakan alat pengikat. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Produk dan proses kerajinan bahan. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu dipahami terlebih dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas itu. Untuk itu, kalian perlu tahu syarat perancangan benda kerajinan
agar benda yang dibentuk itu berkualitas. Yang pertama yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, membuat mangkuk kegunaannya untuk wadah sayur. Membuat tempat tisu yang bagus, fungsinya untuk tempat tisu. Seperti itu. Syarat yang kedua yaitu kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Sebagai contoh, cangkir didesain ada pegangannya agar pengguna nyaman atau mudah menggunakan cangkir tersebut. Syarat yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Artinya, benda kerajinan memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi ukuran sepatu pengguna. Syarat yang keempat yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, tentu saja. Syarat yang kelima yaitu keindahan atau estetik. Benda yang dibuat harus mempunyai daya tarik yang lebih dibanding benda-benda biasanya. Demikian penjelasan materi prakarya hari ini. Tugas yang wajib kalian kerjakan untuk anak-anakku kelas 7A sampai 7G yaitu membuat rangkuman materi prakarya hari ini. Rangkuman ditulis di buku tulis kalian masing-masing, diberi identitas lengkap berupa nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian rangkuman yang telah dibuat difoto dan dikirimkan ke GCR Prakarya. Paham ya anak-anakku? Demikian pembelajaran prakarya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran prakarya minggu depan secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.